Ternyata Abi Sarah ini datang ke kota Mekah, lalu menjadi murtad, menyebutkan Quran ini dipalsukan, menyebutkan Quran ini sudah direkayasa. Maka Rasulullah mengatakan ini adalah musuh Allah. Kata Umar, saya janji untuk menebasnya. Masuklah ke kota Mekah, bunda. Lagi Futuh Mekah ceritanya nih kan. Karena nama-namanya sudah tercantum di situ untuk diapa? Dibereskan kan? Abi Sarah ini temannya Utsman bin Affan, dekat sama Utsman bin Affan, sangat dekat dengan Utsman bin Affan. Saat itu Abi Sarah tutup wajahnya. Datanglah ke Utsman bin Affan. Utsman, kata Utsman bin Affan, siapa ini? Saya Abi Sarah. Kata Utsman, aduh Allah, kamu musuh Allah, kamu telah dihalalkan darahnya walaupun kamu berada. Wahai Utsman, kita berteman. Saya minta pendapat kepadamu, jika aku Islam, kira-kira Rasulullah memaafkan nggak? Tapi jika aku kabur, kemana baiknya aku kabur? Utsman jawab, kamu kabur kemana? Islam sudah menyebar di mana-mana. Saya hanya berpendapat tobatlah dan Islamlah. Tapi bagaimana aku akan Islam? Kenapa? Karena Rasulullah sudah menyebutkan salah satu nama yang harus dipenggal, diselesaikan itu adalah aku. Kata Utsman bin Affan, kalau kamu benar-benar tobat, kalau kamu benar-benar ingin berbuat baik, kalau kamu benar-benar ingin sujud pada Allah, aku akan antarkan ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu usahaku. Apa yang terjadi nanti di sana, Allahu a'lam. Tapi sekarang kamu percuma. Kabur kemana? Satu-satunya jalan adalah Islam. Kenapa? Allah itu menerima taubat. Datanglah ke sana. Tapi bagaimana selama aku berjalan melihat aku nanti dipenggal? Tutup wajahmu seperti engkau menutup wajahmu ketika berjumpa denganku. Tutuplah wajahnya. Jalan dengan Utsman bin Affan. Orang kan nggak lihat siapa dia. Yang jelas di sampingnya Utsman berarti temannya Utsman itu. Jalan sampai di hadapan Rasulullah. Rasulullah bersama Umar bin Khattab, bersama Abu Bakar, kumpul dengan beberapa sahabat. Begitu datang Utsman, semua memberikan jalan kan? Datanglah di sini Utsman bin Affan dan Abi Sarah ada di sana, tapi masih ditutup. Rasulullah sedang ngobrol. Tiba-tiba Utsman bin Affan mengatakan, ya Rasulullah, jika ada orang yang sudah murtad, terus dia ini kembali ingin menjadi seorang mukmin muslim, apakah akan diterima iman Islamnya? Rasulullah senyum. Maksud kamu Utsman siapa yang kau maksud? Ini ya Rasulullah, Abi Sarah. Dibuka. Rasulullah ngelihat Abi Sarah. Terus para sahabat, Abi Sarah melihat. Lalu kata Utsman bin Affan, ya Rasulullah, terimalah iman Islamnya ya Rasulullah. Dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Rasulullah. Rasul senyum, melihat sama Abi Sarah, tapi matanya membuang lagi. Ngobrol lagi dengan para sahabat yang lain. Seakan-akan melanjutkan pembicaraan yang tadi. Bisa dipahami ya? Seperti apa yang saya bilang tadi, bicara gini, dicuekin ini. Abi Sarah dicuekin. Utsman nunggu. Jeda sedikit, ya Rasulullah, ini Abi Sarah ya Rasulullah, ingin kembali Islam. Rasul lihat lagi, cuek lagi. Subhanallah, dicuekin lagi. Setelah itu terus bicara, bahkan wajahnya hampir tidak menghadap ke kiri karena di situ ada Abi Sarah. Wajahnya sini saja. Tadinya kan ke sana kemari wajahnya. Tapi setelah apa? Abi Sarah di sana, Rasul hanya kemari dan ke sini. Kemari, sini. Utsman bin Affan ada di sana. Akhirnya ketiga kalinya, ya Rasulullah, dipegang tangan Rasulullah, dipegang tangan Abi Sarah, disatukan. Tolong terima Islamnya. Maka saat itu Rasulullah mengatakan, silahkan. Abi Sarah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah katakan, qabilt. Aku sebagai Rasulullah menerima iman Islam, dan Allah pun menerima iman Islam, dan kau menjadi seorang mukmin, tidak jadi terbunuh karena menjadi seorang muslim walaupun namanya sudah disebutkan. Berarti nama-nama itu kalau muslim tidak jadi diapa-apakan. Termasuk Hindun itu masuk dalam 10 nama, bunda. Hindun masuk dalam 10 nama. Kenapa? Menghina Rasulullah habis-habisan. Hindun itu sampai membunuh Hamzah melalui tangannya siapa? Wahsy, ya kan? Musuh. Tapi Islam selesai semuanya. Kalau sudah Islam, al-Islam ya jubbu maqablah. Setelah itu Utsman bin Affan lega, Abi Sarah pun lega. Kenapa? Karena terima lagi iman Islamnya. Setelah itu langsung gembira, dia langsung berjanji untuk memperbaiki iman Islamnya dan menjadi orang yang soleh. Setelah itu berangkatlah Abi Sarah bersama Utsman bin Affan. Lalu Rasulullah kata kepada sahabat-sahabatnya,
Sahabat-sahabatku, kalian tahu nggak kenapa pertama kali Utsman bin Affan minta agar aku menerima Islamnya Abi Sarah, aku cuekan. Yang kedua pun aku cuekan. Yang ketiga, karena tanganku diambil oleh Utsman dan sudah bersentuhan, maka aku terimanya. Kenapa? Kalian tahu? Kalau aku mengakhirkan penerimaan Islamnya Abi Sarah, semua para sahabat diam, nggak ada yang tahu. Kata Rasul, karena aku menghargai orang yang berjanji untuk membunuhnya. Bisa berpahami nggak? Maksudnya kepada siapa itu? Umar. Karena aku menghargai untuk orang yang akan membunuhnya, tapi saya tunggu nggak bunuh-bunuh. Makanya saya cuekin. Saya nunggu. Aku menghargai orang yang berjanji untuk membunuhnya walaupun sedang bergelantungan di bawah Ka'bah, atau di astarir Ka'bah, atau di kiswah Ka'bah, maka saya biarkan aja. Saya menghargai orang udah berjanji, tapi ditunggu-tunggu nggak gerak-gerak. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, kalau lau asyarta bi'ainaik, kalau seandainya engkau kasih isyarat dengan matamu saja, aku bergerak. Tapi kalau misalnya Rasul gini aja, Umar, langsung gerak itu. Atau Umar, udah selesai. Tapi subhanallah, ya Rasulullah, lau asyarta bi'ainai, kalau seandainya engkau memberikan isyarat kepadaku, kalau seandainya engkau berikan isyarat kepadaku, kalau aku untuk membunuhnya, aku akan paham. Rasulullah mengatakan kalimatnya, Nabi ini dilarang untuk memerintahkan dengan isyarat. Nabi itu, semua Nabi nggak ada perintah dengan isyarat. Kenapa? Kalau isyarat kan nggak jelas kan? Isyarat pakai jelas ya gitu. Kalau isyarat itu susah. Coba ketika dikasih isyarat, ini apa maksudnya nih? Apa masa isyarat begitu? Jadi kalau dikatakan khainatul ayun, Rasulullah itu, para nabi semuanya tidak pernah memberikan perintah dengan isyarat. Tapi perintah Nabi dan Rasul jelas. A, B, B. Pergi, jangan. Pergi nggak ya Rasulullah? Itu apa? Nggak ada misalnya. Boleh begitu? Itu enggak. Selalu mengatakan boleh, enggak. Makanya Rasul mengatakan para nabi tidak ada yang namanya memberikan perintah dengan isyarat. Bisa dipahami itu ya? Maka Umar bin Khattab mengatakan, oh ya sudah, mengharap Rasulullah tadi selesaikan orang ini. Tapi Umar ya juga diam juga. Kenapa mengharap? Ini mau diapain nih, anak mau Islam apa enggak nih? Tunggu aja. Padahal Rasulullah menghargai Umar bin Khattab, seakan-akan ada yang mau janji kan, mau bunuh ini, aduh udah kesempatan tuh, saya kasih kesempatan itu. Cuma nggak bergerak Umarnya. Maka Rasulullah mengatakan, katakannya, aku menghargai orang yang berjanji untuk membunuhnya. Bisa dipahami sampai di sini Bunda ya? Ini siapa ini? Abi Sarah. Tapi jadi muslim nggak sekarang? Muslim. Wahasuna Islamu, lalu memperbaiki Islamnya. Siapa ini? Abi Sarah. Iya. Ada lagi siapa? Ini yang masalah-masalah. Yang masalah ada yang disebutkan dan dia tidak Islam dan mati akhirnya. Ini ada yang namanya Muqais ibnu Sababah. Iya, Muqais ibnu Sababah ini begini Bunda. Muqais ibnu Sababah punya adik. Adiknya seorang mukmin, seorang muslim. Adiknya ini ya, adiknya itu seorang muslim, seorang mukmin. Siapa namanya? Muqais ibnu Sababah. Dianya kafir. Tahu waktu perang Uhud, lagi perang Uhud kan, umat Islam kejepit ya. Masih ingat pelajarannya? Ingat aja lah biar cepat ya. Umat Islam kejepit kan antara depan dan belakang karena gara-gara ketidaktaatannya siapa? Para pemanah. Masya Allah, alhamdulillah. Satu yang jawab, dua yang jawab, semuanya berarti tahu. Iya. Perwakilan aja Bunda. Iya. Nah punten, gara-gara pemanah itu kan, maka akhirnya di depan keserang, belakang keserang. Umat Islam berada di tengah dan dalam keadaan posisi terjepit, maka dia seenaknya saja, bukan seenaknya, dalam keadaan faudah, dalam keadaan panik, banyak umat Islam membunuh umat Islam saat itu. Kenapa? Dalam keadaan sulit, di kemana-mana musuh, main hajar aja. Ternyata adiknya Muqais ibnu Sababah terbunuh, bisa dipahami ya, nggak sengaja kan, tapi harus bayar dia. Bayar apa? Denda. Tapi sama siapa bayar dendanya? Karena nggak ada keluarganya. Kalau ada keluarganya baru bayar denda, kasih sama keluarganya. Tapi nggak ada keluarganya. Keluarganya semua di mana? Di Mekah. Bisa dipahami ya? Maka saat itulah abangnya nih Muqais ibnu Sababah datang ke Madinah.
Islam.